Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fauzan Ali Fitra dengan NIM 23145 akan mempresentasikan mengenai demo tugas minggu ketiga yang mana mahasiswa harus menunjukkan store prosedur berjalan dengan baik, trigger bekerja dengan otomatis, store function digunakan berjalan, perbandingan query sebelum dan sesudah menggunakan indeks, evaluasi performa query setelah optimasi menggunakan indeks. Studi kasus yang saya gunakan itu mengenai pembuatan sistem tiketing pada bioskop. Selanjutnya saya akan menjelaskan logika dari store function terlebih dahulu. Dimulai dengan mendeklar variable diskon dengan tipe data desimal. Terus dilanjutkan dengan kondisi if jika poin input itu lebih dari 200, maka set diskon tersebut harga awal dikalikan dengan 0,10 yang mana akan mendapatkan 10% dari harga. Terus jika tidak, maka diskonnya akan tetap 0. Return diskon sama dengan diskon yang sudah diinputkan, mendapat poin 10 atau mendapatkan diskon 0. Akan saya tunjukkan query-nya untuk jika mendapatkan diskon 0. Dimulai dengan select pelanggan nama terus lanjutkan pelanggan, terus poin realitas, terus jadwal itu harga, from tabel pelanggan, join sama dengan jadwal di mana pelanggan yang poin kualitasnya itu lebih dari atau sama dengan 200 seperti ini. Oke, sebentar. Poin. Oke, ini. Oh ya, kita harus ambil, jangan lupa menggunakan store functionnya ya. Sini saya nama store functionnya ada hitung diskon yang dimana akan mengambil jika misalnya pelanggan sebentar. Mengambil pelanggan, poin loyalitas, terus dilanjutkan dengan jadwal harga. Dan seperti ini. Nah, jika kita running, di sini ada nama, poin loyalitas, terus harga dan diskon yang akan didapatkan dari masing-masing pengguna. Jika poinnya itu 200, maka akan mendapatkan 0, atau di bawah 200 akan mendapatkan 0. Tapi jika di atas 200 seperti 250 atau 215 di sini akan mendapatkan diskon 10%. Atau di sini karena harganya 40.000 maka akan diskon 4.000. Kurang lebih seperti itu untuk store functionnya. Selanjutnya saya akan mempraktekkan mengenai triggernya. Untuk triggernya di sini saya dimulai dengan begin update pelanggan dengan set point loyalitas
poin loyalitas akan bertambah 10, di mana setiap pelanggan yang membeli atau memiliki transaksi baru. Jadi setiap transaksi baru akan bertambah poin loyalitasnya sebesar 10 poin. Contohnya kita mulai dengan kita coba select salah satu pelanggan. Sebentar. Kita di sini kita pilih yang 3, select nama serta poin loyalitas. Select nama loyalitas, form tabel pelanggan, where ID pelanggan sama dengan 3, karena kita ngambil yang ini Adi Wijaya. Kita running, ini awalnya 60, tapi jika kita tambahkan transaksi baru dengan menggunakan perintah insert into transaksi tiket dimana kolomnya itu ID jadwal, terus ID pelanggan, ID kursi, waktu bayar, dan total bayar. Values-nya kita set mulai dari ID jadwal semisal 31, terus lanjutkan dengan pelanggan 3, ID kursinya 5. Untuk waktu bayarnya itu kita pakai sekarang saja langsung, terus total bayarnya anggapnya 40.000. tuh enggak seperti ini. Jika kita running, barusan itu 60 loyalitasnya ya. Jika kita running di sini berhasil ya. Jika kita running, kita pilih kembali nama, poin loyalitas, form pelanggan, where ID pelanggan itu sama dengan 3. Bisa lihat bahwa fungsi triggernya sudah bisa berjalan dengan otomatis. Kurang lebih seperti itu untuk yang trigger. Oke, selanjutnya itu mengenai beli tiket. Untuk store prosedurnya, di sini mulai dengan mendeklar beberapa variabel seperti harga awal, potongan, total bayar, akhir. Di mana harga tiket akan mengambil harga tiket terlebih dahulu dari masing-masing jadwal, terus ngeset potongan atau diskon dengan mengambil dari function yang tadi sudah dibuat, total diskon, terus set total bayar akhir, dimana harga awal yang diambil dari sini, yang ngambil dari jadwal, dikurangi dengan potongan yang sudah dengan menggunakan function yang sudah dibuat.
lalu diinsert ke tabel transaksi di sini, transaksi tiket. Kita coba. Selanjutnya itu kita akan memanggil store prosedurnya terlebih dahulu dengan pertama itu memanggil beli tiket sebagai nama store prosedurnya, yang dimana beli tiket ini akan menerima 3 argumen, yaitu pertama ID jadwal, terus yang kedua itu ID pelanggan, yang ketiga itu kursi. Jika dijalankan akan muncul seperti ini. Tiket berhasil dibeli, total bayar adalah 36, yang mana untuk harganya sendiri itu biasanya 40.000. Kurang lebih seperti itu untuk yang bagian store prosedur. Selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana performa dari sebelum menggunakan indeks dan sesudah menggunakan indeks. Untuk query yang akan saya praktekkan di sini akan mengambil total bayar atau jumlah keseluruhan transaksi dari tiketing. Jadi akan mengambil seluruh transaksi atau jumlah harga yang akan didapat per genrenya. Di sini kita mulai dengan men-select film. Kita pilih genre. Dilanjutkan dengan sum transaksi tiket, akan mengambil total bayar dari tabel transaksi tiket seperti ini, join ke jadwal on transaksi tiket, ID jadwal sama dengan jadwal, ID jadwal, terus joinkan lagi dengan film on jadwal, ID film sama dengan film, ID film. Terus dilanjutkan dengan group by film genre, terus order by some transaksi tiket, total bayar. Kalau tidak salah seperti ini, kita coba run. Kurang lebih seperti ini. Ini akan mengambil genre serta total transaksinya, dimana untuk performa dari sebelum menggunakan indeks itu kurang lebih itu akan menghabiskan waktu kurang lebih 450 second. Kita coba jalankan lagi, itu 363 second. Jalankan lagi 361 second, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya saya akan membuat indeks yang mana akan meringankan performa dari query yang sebelumnya sudah saya jalankan. Yang pertama itu create index.
indeks, nama indeksnya IDX, transaksi optimasi on transaksi tiket, yang mana akan mengambil ID jadwal serta total bayar. Kurang lebih seperti ini untuk indeks yang akan saya coba di sini. Sudah saya jalankan. Kita coba kembali dengan menggunakan query yang barusan saya sudah buat. Transaksi tiket, mengambil total bayar ini. Kita jalankan. Bisa dilihat bahwa sedikit meringankan dari query ini. Bisa dilihat perbandingannya antara 450 second, 363 second, dan 361. Di sini berkurang cukup drastis ke 153 second. Kita coba jalankan lagi. 156 second, 152 second. Mungkin bisa saya bilang berkurang setengahnya. Kurang lebih sih seperti itu untuk pembuatan indeksnya. Untuk penjelasan mengapa performa bisa meningkat drastis, karena sebelumnya itu sebelum dibuatkan indeks itu database harus melakukan full tabel scan, yaitu memeriksa 100.000 baris data satu persatu di dalam hard disk untuk melakukan menghitung total bayarnya. Setelah kita membuat composite index, database beralih menggunakan metode index scanning atau covering index. Database tidak perlu lagi membaca data mentah di hard disk, melainkan langsung mengambil data dari struktur pohon indeks yang sudah terurut di memori RAM. Hal ini memangkas waktu eksekusi serta signifikansi pada skala yang besar. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan performa dari indeks sebelum dan sesudah dibuat indeksnya. Mungkin segitu dulu untuk penjelasan video demo minggu ketiga saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.